Halo teman-teman semua, welcome to Drasi Channel. Untuk video kita di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar kembali bersama-sama ya teman-teman. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang dasar pemrograman Python sampai dengan konsep looping ya, konsep perulangan, dan juga kita sudah belajar tentang beberapa contoh studi kasus yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pemahaman fungsi ataupun pemahaman function di dalam sebuah pemrograman. Itu gunanya buat apa, terus kemudian cara pendeklarasinya seperti apa di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sekarang, mari kita langsung ke videonya. Ya, di sini kita akan langsung membahas untuk ini ya, untuk materi fungsi kita di hari ini. Nah, mungkin di sini saya akan mengawali dengan sebuah program di sini. Misal di sini saya punya program untuk menghitung luas persegi di sini. Nah, biasanya teman-teman, kalau teman-teman membuat rumus untuk luas persegi, pasti kan teman-teman akan membuat variabel dulu, variabel sisi, ya kan? Variabel sisi sama dengan integer, input, kemudian masukkan sisi persegi dalam satuan senti di sini. Nah, setelah itu baru kita buat rumusnya. Persegi sama dengan sisi kali sisi. Baru kita tampilkan hasilnya di sini. Print persegi. Nah, seperti ini. Nah, misal saya masukkan untuk sisi perseginya yaitu 10 cm, maka hasilnya ada 100 di sini. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita membuat program seperti ini akan menemukan satu buah kendala, yaitu untuk penggunaan penggunaan rumus persegi ini hanya digunakan pada saat kalau kita masuk di prosesnya untuk penginputan ataupun proses untuk menghitung luas dari persegi. Nah, kalau misalnya di bawahnya di sini ada case lagi, itu maka untuk hasil dari hasil dari metode ataupun hasil dari proses yang akan kita buat itu akan menghabiskan banyak sekali program di sini, akan menghabiskan banyak line code. Jadi kayak boros gitu loh. Nah, maka dari itu kita perlu menyederhanakannya ke dalam sebuah bentuk baru yang kita sebut sebagai fungsi ataupun function di sini teman-teman. Untuk contoh function di sini, contoh fungsi. Di sini kita akan buat untuk kasus yang di atas di sini, yaitu untuk kasus menghitung luas persegi di sini. Nah, untuk sintak dari function sendiri ya, untuk sintak dari function itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi penulisannya adalah def, kemudian kita akan buat dulu untuk sintaknya yaitu def, kemudian method name-nya apa, terus kemudian parameter, baru ke statement di sini. Statementnya di bawah ya, seperti itu. Nah, parameter di sini kurang lebihnya, kalau kita lihat contoh dari yang di atas ini adalah sisi di sini. Jadi parameter ini digunakan untuk memunculkan atribut apa saja yang dibutuhkan di dalam metodenya. Baru kita tuliskan statement dari metode tersebut, gitu, ataupun kondisi dari metode tersebut yang akan dimunculkan di programnya kita. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat untuk function luas persegi. Jadi kita akan buat dulu, nama fungsinya adalah def persegi dengan parameternya yaitu sisi. Kemudian kita buat di sini hasil sama dengan sisi kali sisi. Baru kita buat lagi return hasil. Nah, nanti kita akan lihat nih untuk penggunaan return ini ya, teman-teman. Karena kalau di dalam function itu kan kita mengenal dengan dua jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi dengan mengembalikan nilai, ataupun kita menggunakan
return di sini untuk mengembalikan nilai, dan fungsi yang dimana kita tidak harus mencantumkan return di sini ataupun tidak harus untuk mengembalikan nilainya seperti itu. Nah, di sini terus kemudian kita akan cetak hasilnya, print persegi 10 dan print persegi 10 ditambah 50, katakanlah seperti ini. Nah, ini akan saya run. Nah, hasilnya seperti ini nanti teman-teman. Nah, jadi ini kurang lebih adalah contoh fungsi ataupun function untuk membuat ini ya, untuk membuat rumus persegi, yang dimana rumus persegi ini kita bisa tuliskan di sini nanti kalau misalnya ada beberapa kasus di sini. Yang pertama, misalnya nih, untuk yang pertama ini adalah menghitung luas persegi dengan sisinya yaitu 10 cm. Nah, kalau yang di bawah ini case yang kedua. Ini menghitung luas persegi dengan sisi 10 cm. Dengan sisi 10 cm. Dan ada penambahan sisi sebesar 50 cm. Kira-kira seperti ini contohnya. Gitu. Ataupun ada penambahan luas. Penambahan luas sebesar 50 cm. Nah, ini kurang lebih contohnya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman membuat fungsi dengan mengembalikan nilai tersebut ke dalam statement, kemudian ke dalam metodenya, nah ini kita perlu yang namanya return di sini. Nah, ini kalau misalnya return-nya saya matikan, saya nonaktifkan ya di sini, maka hasilnya, nah di sini akan muncul hasilnya yaitu none, ataupun di bawahnya ini untuk yang kasus yang kedua akan error di sini. Karena dari nilai ini, dari nilai yang sudah kita inputkan ini, yang sudah kita tentukan, ini tidak dikembalikan ke hasil di sebelumnya, gitu. Maka kita perlu fungsi namanya return di sini. Nah, mungkin di sini saya kasih contoh satu lagi buat teman-teman ya. Kalau yang di sini, ini contoh satu, yaitu fungsi dengan fungsi pengembalian nilai atau return di sini. Terus yang kedua, ini untuk yang contoh 2. Contoh 2 ini adalah fungsi dengan tidak mengembalikan nilai sama sekali. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah, ini saya buat di bawahnya sini aja. Misalnya def cetak di sini. Def cetak, kemudian saya buat yaitu print belajar Python menyenangkan. Nah, seperti ini. Nah, terus saya akan mencetak ini yang fungsinya cetak di sini. Nah, seperti ini, cetak. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang contoh yang kedua, yang fungsi dengan tidak mengembalikan nilai sama sekali, ini di sini kita tidak menggunakan fungsi return. Kenapa? Karena di sini tidak ada proses untuk pengembalian nilai. Karena tidak ada nilai yang kita masukkan sama sekali yang harus dikembalikan ke dalam prosesnya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh kita membuat function secara sederhana ya teman-teman. Dan juga untuk function sendiri ada dua, yaitu dengan cara menggunakan return ataupun dengan tidak mengembalikan nilai sama sekali ataupun kita tidak menggunakan fungsi return. Begitu. Dan ini pun juga kita bisa aplikasikan ke dalam metode lainnya yang mau teman-teman tambahin di sini. Misalnya teman-teman punya fungsi apa yang harus dibuat, terus kemudian mau dideklarasiin ke beberapa subprogram nantinya, itu bisa gitu dengan menggunakan function. Oke teman-teman, kurang lebih untuk materi function kita cukup sampai di sini. Dan mungkin nanti untuk materi function ini juga masih ada
sesi-sesi lainnya, tapi akan dibahas di video selanjutnya ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita hari ini, dan happy coding teman-teman.